Selamat hari Minggu. Ya, dalam kesempatan ini Shalom ya. Dalam kesempatan ini saya mau sampaikan pesan Tuhan, dan khotbah ini sebagian saya sampaikan di khotbah saya terakhir di penggembalaan yang eventnya ketemu langsung dengan jemaat ya. Dan hari itu adalah tanggal 15 Maret. Jadi itulah hari di mana terakhir saya khotbah dan di hadapan saya langsung audiens yang hidup. Dan sejak hari itu belum ada lagi. Ya, baru hari ini saya bersyukur tadi ada kesempatan bisa melayani dalam sebuah ibadah syukur keluarga di daerah Jakarta Pusat di Keramat, dan saya bersyukur, bersukacita karena khotbahnya nggak ketemu layar laptop, nggak ketemu lensa kamera untuk khotbah di YouTube, tetapi langsung ketemu ya dengan orang-orang yang ada di depan saya. Nah, dalam kesempatan ini kita sama-sama juga doakan ya, dimana dalam minggu ketiga berharap sudah bisa kembali normal untuk di dalam pertemuan ibadah. Nah, saya beri judul Perhatikan Langkahmu. Ya. Di tanggal 15 Maret tersebut juga saya sampaikan tentang perhatikan langkahmu. Nah, dalam kesempatan ini lebih detail kita mau sama-sama tangkap apa yang Tuhan sampaikan dari kebenarannya. Dari Amsal pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-24. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Ya. Ya. Yang pertama, ya, setiap langkah ya, itu ditentukan sejak awal. Dimana ketika langkah orang ditentukan oleh Tuhan, ini nggak bicara sekedar takdir, karena di dalam Alkitab kita ketemu tentang yang namanya konsep rancangan Tuhan yang bicara masa depan yang penuh damai sejahtera. Nah, yang perlu dikonsentrasi kita manusia adalah bagaimana manusia dapat mengerti jalan hidupnya. Kepekaan itu penting. Karena itu setiap langkah ditentukannya sejak awal. Jadi mana yang Anda harus pilih itu pilihan kita. Ya. Tapi mana pilihan yang baik, Tuhan beri signboardnya buat Anda dan saya. Dan kita butuh kepekaan untuk itu. Dan tentunya Tuhan tidak berkonspirasi dengan pemikirannya sendiri untuk menggiring Anda dan saya seperti robot. Nah, sekali lagi, bahwa sejak awal memang dari sononya Tuhan mengasihi manusia. Nah, yang berikutnya dari Amsal 5 ayat 21, karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasi. Saya lanjutkan di Ayub 34 ayat 21 sampai 22. Karena matanya mengawasi jalan manusia, dan ia melihat segala langkahnya. Tidak ada kegelapan ataupun kelam kabut, di mana orang-orang yang melakukan kejahatan dapat bersembunyi. Yang kedua, Tuhan itu mengawasi setiap langkah. Ya. Tuhan memperhatikan alasan dari pilihan yang kita ambil. Kemudian Tuhan memperhatikan bagaimana cara kita melangkah, bagaimana cara kita melakukan, merespon. Karena kalau bukan Tuhan sia-sia. Di Mazmur jelas dikatakan bahwa kalau bukan Tuhan sia-sia. Kalau bukan berencana dalam rancangannya, sia-sia. Sia-sia kerja keras. Sia-sia apa yang manusia pikir baik untuk dilakukan. Karena melakukan dengan cara Tuhan itu yang baik. Merencanakan dalam rancangannya itu yang benar. Karena itu, yang pertama, setiap langkah ditentukan Tuhan sejak awal. Nah, yang kedua,
Tuhan itu mengawasi setiap langkah. Karena Tuhan mengawasi setiap langkah, maka Anda dan saya nggak bisa akal-akalan ketika kita melangkah. Ketika kita lakukan sesuatu, Tuhan tahu motifnya sekalipun yang lain nggak tahu motifnya. Anda bisa drama di hadapan orang, tapi kita nggak bisa drama di hadapan Tuhan. Nah, yang berikutnya dari 1 Samuel 20 ayatnya yang ketiga. Tetapi Daud menjawab, katanya, ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku. Sebab itu pikirnya tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini. Nanti ia bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya 1 langkah jaraknya antara aku dan maut. Konsentrasi kata kunci kita pada kesempatan ini adalah langkah. Kenapa? Karena hidup adalah sebuah perjalanan dan perjalanan di dalam hidup. Itu yang kita bahas dalam kesempatan ini. Dimana yang ketiga saya mau sampaikan bahwa kehidupan itu berjarak hanya selangkah dengan maut. Ya, beberapa jemaat kita mungkin mengamati bagaimana saya punya beberapa koleksi ornamen tengkorak. Ya. Ini memang nggak umum karena biasanya banyak orang identik tengkorak itu dengan okultisme. Ya. Padahal kalau bicara tengkorak ya kalau kepala Anda, kepala saya dikulitin ya isinya itu tengkorak. Ya. Tengkorak kepala. Ya. Dan ornamen-ornamen itu saya suka karena ada filosofi mengingatkan buat saya bahwa ketika lihat si tengkorak itu saya diingatkan bahwa kehidupan itu hanya berjarak selangkah dengan maut. Ya. Apalagi yang namanya berkendara. Ya. Biasanya yang sering menggunakan ornamen itu orang-orang yang suka gunakan motor. Sebetulnya sama aja bahayanya dengan pesawat. Ya. Sebenarnya ketika kita berkendara, ya ada resiko dalam tingkatan di mana kita sebetulnya lagi kendarai peti mati. Ya. Yang di atasnya resiko, yang di bawah roda 4 punya resiko, yang roda 2 juga punya resiko, yang jalan kaki juga punya resiko. Ya. Yang jelas bahwa kehidupan berjarak selangkah dengan maut. Ya. Karena itu berharap umur panjang, puji Tuhan. Tapi pastikan berumur panjang pun berguna jadi berkat. Ya. Karena memang nggak ada yang tahu. Masih ada nggak nyampe sampai besok. Nah, kembali bicara tentang perjalanan dalam hidup, hidup dalam perjalanan. Ya. Di 2 Samuel 6 ayat 13, apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Jadi ada situasi di mana orang Israel langkah ke-7 dalam perjalanan sebuah situasi waktu itu, mereka potong sembelihan, potong. Jadi itu perjalanan itu darah semua. Ya. Nah, saya mau ambil filosofinya saja buat setiap kita bahwa yang keempat tentang perhatikan langkahmu, perhatikan langkahku. Yang keempat adalah mari melangkah dengan korban syukur. Ya. Korban syukur. Istilah ini menarik karena korban syukur gak sekedar nyanyian, tetapi bagaimana isinya itu yang menjadikan dia adalah korban syukur. Kenapa disebut korban syukur? Karena mengucap syukur dengan korban syukur itu beda. Dalam sejarahnya, mengucap syukur itu identik dengan semuanya berjalan menjadi baik, maka Anda dan saya sebagai orang yang tahu terima kasih, kita mengucap syukur. Nah, korban syukur berada pada tingkatan di mana ketika segala sesuatu tidak berjalan dengan baik, maka Anda dan saya mengatakan Tuhan itu baik, mempercayai Tuhan itu baik, bersikap tetap menempatkan Tuhan yang berdaulat, karena pemahaman itu kita dapat dari iman. Nah, ini yang disebut dengan korban syukur. Karena itu jangan tunggu segala sesuatunya menjadi baik. Mari mengucap syukur dan percayalah segala sesuatunya akan berubah menjadi baik. Karena sesungguhnya apa yang Tuhan sediakan itu baik. Dan segala yang baik yang Tuhan sediakan yang sempurna itu butuh sikap hati yang besar untuk kita bisa sampai ke sana. Karena itu mari melangkah dengan korban syukur.
Mengestimasi segala sesuatunya pada masa ini sepertinya semua sulit untuk memprediksi. Namun saya percaya manusia akan survive. Namun mari jangan survive karena kemampuan kita, karena itu pun sia-sia. Nah, yang berikutnya dari Pengkhotbah 4 ayat yang ke-17. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Nah, jemaat Tuhan, situasi terjadi pada tahun 98. Saya menyaksikan bagaimana efek domino dalam kerohanian luar biasa. Kenapa? Munculnya persekutuan-persekutuan doa di Jakarta. Pelayanan kantor-kantor persekutuan doa yang disebut dengan bahasa kerennya marketplace service itu bertumbuh dengan luar biasa. Bahkan dari 98 situasi yang sulit, orang yang kehilangan pekerjaannya, yang kemudian berganti profesi, dan mereka yang berjuang, sebagian memulai persekutuan dengan pemahaman mengenai keadaan mereka sedikit menjadi lebih baik karena Tuhan. Sebagian lagi memenuhi gereja-gereja karena punya kebutuhan untuk Tuhan memenuhi kebutuhan mereka. Jadi ada virus pandemi di dalam tubuh Kristus nih yang model begini. Karena itu saya nggak tahu nanti trennya seperti apa nih setelah pandemi ini. Apakah makin banyak orang yang mau cari Tuhan untuk manfaatkan Tuhan? Tapi ya pada masa 98 mungkin masih bisa bermain seperti itu karena ngumpul rame-rame kan masih belum dilarang. Kalau sekarang ada banyak aturan di dalam social distancing. Nah, pastinya begini, yang saya mau sampaikan yang kelima, jagalah langkahmu ke rumah Allah. Mengucap syukur dalam level korban syukur, bukan kita sedang berkata-kata positif tentang hari ke depan, tetapi kita sedang menaikkan segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita karena pemahaman yang benar dari firman, yang mana di dalamnya disertai dengan ketaatan. Karena tidak ada rayuan korban syukur yang bisa gerakkan Tuhan. Kalau kita ingat bagaimana Abraham pernah sampai di tanah Negeb, lalu kemudian dia naksir tanah Mesir, dan dari Mesir dia balik lagi ke tanah Negeb. Bukan karena mezbah syukur semata-mata, yang dia bangun dengan batu ditimbun dan ditaruh binatang di atasnya dipotong, dan kemudian Tuhan mencium bau harum di atas, asap naik wangi-wangian, lalu kemudian Tuhan terayu dengan itu. Tidak demikian. Segala sesuatu yang menjadi baik di dalam perjalanan Abraham karena faktor ketaatan. Karena itu perhatikan langkah. Ketaatan lebih baik daripada korban. Nah, yang berikutnya dari Yeremia 7 ayat 1 sampai 7. Ya, di sini saya bacakan sampai ayat yang ketiga. Ya. Firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan, bunyinya, berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman ini dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Nah, yang berikut istilah tingkah langkah, ya. Tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Saudaraku, penyertaan Tuhan itu ditentukan oleh tingkah langkah. Untuk Tuhan mengasihi Anda dan saya, Tuhan gak butuh alasan karena Allah adalah kasih. Untuk Tuhan memberkati Anda dan saya, Tuhan butuh alasan. Untuk Dia menyertai Anda dan saya, butuh alasan. Dan rupanya salah satunya adalah tingkah langkah. Orang-orang
yang disertai Tuhan. Karena tingkah laku yang membuat Tuhan berkenan. Ya. Bukan ada sebuah tindakan yang kita buat sehingga Tuhan menjadi mau, tetapi bagaimana sikap hati yang mengikuti Tuhan, bukan diikuti Tuhan. Ya, saya pernah tulis t-shirt, kaos di belakang dengan cetakan bunyinya, iman itu gunanya supaya hidup kita gampang diatur Tuhan, bukan kita pakai iman untuk kita ngatur Tuhan. Ya. Nah, yang terakhir dari 1 Samuel 29, saya akan lanjutkan ke Mazmur 119 ayat 105. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya. Pelita adalah membuat Anda dan saya bisa melihat. Terang membuat Anda dan saya bisa mengerti. Karena apa yang kita bisa lihat harus kita mengerti. Karena kalau kita tidak mengerti apa yang kita lihat, maka kita akan salah untuk melewati pilihan yang keliru. Karena itu firman. Ketika Anda dan saya mengkonsumsi firman, mengerti, mempercayai, mari biarkan dan izinkan firman itu menguasai pikiran dan hati. Sehingga di mana Tuhan ada, di situ Anda dan saya juga ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua.